Nah, kalau membahas masalah kenapa sih masuk UIN, ada satu hal yang ikonik dari UIN ini Pak, kata-katanya, yaitu menuju UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Kalau boleh dijelaskan nih Pak, maksud dari kata-kata ikonik ini apa ya Pak? Berkontribusi untuk kebangsaan dan keindonesiaan kita ya. Iya. Nah ini kita sebut sebagai gemilang. Lalu kemudian terbilang ketika kita melakukan satu aktivitas karakteristik keunggulan kita yang melampaui, orang akan ingat UIN Suska Riau lah yang mampu memberikan ketika orang belum berpikir, kita sudah memikirkannya. Untuk mahasiswa baru, kita sudah mencapai dari 15.000 meningkat menjadi 37.000. Bukan, 39.000. Masya Allah. Artinya peningkatan melampaui 2 kali lipat gitu ya. Bahkan hampir 3 kali lipat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tarbiyah Zone, kembali lagi bersama Tarbiyah Talk, tempat bercerita untuk UIN Suska. Bersama saya Rini Khomsatun dari program studi pendidikan matematika. Telah hadir orang nomor 1 di UIN Suska Riau. Siapa lagi kalau bukan Bapak Rektor kita, Bapak Profesor Khairunas. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, segar bugar karena sudah melakukan Suska baik pada pagi ini ya. Masya Allah. Iya. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih Pak atas kesempatan Bapak untuk hadir di sini berbincang hangat bersama kami hari ini. Saya dari tadi ini sedikit penasaran Pak dengan style Bapak hari ini, sangat sporty ya Pak. Kalau boleh tahu, ada agenda apa hari ini Pak? Ya, kita setiap Jumat melakukan Suska baik. Tapi kemudian masa-masa pembelajaran sudah dimulai, kuliah sudah mulai, kita berhenti sejenak, terus lanjut lagi setelah masa cuti kuliah. Nah ini minggu kedua kita melakukan Suska baik dalam rangka menyegarkan, membugarkan jasmani, kemudian kita juga didukung oleh kegiatan-kegiatan yang saya pikir sangat bermanfaat ya, bagaimana kemudian kita melakukan upaya-upaya penyiraman rohani melalui tausiah, karena juga hari Jumat Barokah. Jadi Suska baik ini adalah wadah untuk silaturahmi dan menyehatkan jasmani dan rohani. Wah, luar biasa ya Tarbiyah Zone. Nah sebelumnya Pak, Tarbiyah Zone ini adalah sebutan kita untuk para pendengar dan penonton podcast kita Pak. Podcast Tarbiyah Talk yang diupdate di YouTube channel kita Pak. Nah, sebelum kita lanjut bincang-bincang hangat nih bareng Bapak Rektor kita, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah menjadi sponsorship untuk acara kita ini. Nah, ini kita mau lanjut nih Pak, bahas masalah UIN pastinya ya Pak. Kita ngambil judul itu, kenapa sih kita harus kuliah di UIN? Nah, kalau ngebahas masalah kenapa sih kita harus kuliah di UIN, tentu saja ini pengetahuan untuk calon mahasiswa baru, di mana UIN Suska Riau ini termasuk dalam 1 dari 5 perguruan tinggi negeri yang ada di Provinsi Riau ini. Tentunya menjadi pilihan ya Pak. Nah, kalau membahas masalah kenapa sih masuk UIN, ada satu hal yang ikonik dari UIN ini Pak, kata-katanya, yaitu menuju UIN Suska Riau yang gemilang dan terbilang. Kalau boleh dijelaskan nih Pak, maksud dari kata-kata ikonik ini apa ya Pak? Ya kalau kita maknai sederhana ya, gemilang, terbilang, dia bahasa yang sangat ikonik ya kalau bahasanya. Iya Pak. Dan kita tahu bahwa memang bagaimana kemudian UIN Riau ini di tengah-tengah masyarakat global kita memiliki prestasi, memiliki keunggulan, berkontribusi untuk kebangsaan dan keindonesiaan kita ya. Iya. Nah ini kita sebut sebagai gemilang. Lalu kemudian terbilang ketika kita melakukan satu aktivitas
karakteristik keunggulan kita yang melampaui, orang akan ingat Uin Suskaryau lah yang mampu memberikan ketika orang belum berpikir kita sudah memikirkannya. Ketika orang menganggap kita tidak mampu, tapi sesungguhnya kita lebih mampu daripada orang duga. Inilah Uin Suskaryau yang gemilang dan terbilang itu. Masya Allah, luar biasa ya Tan Biazon mengenai kata-kata ikonik yaitu menuju Uin Suskaryau yang gemilang dan terbilang. Nah, kalau kita membahas masalah, tadi kan kita ada membahas masalah prestasi nih Pak, otomatis itu mengenai pencapaian. Nah, pencapaian apa sih Pak yang sudah dicapai di tahun-tahun sebelumnya ini Pak? Uin Suskaryau ini sejak awal saya menduduki jabatan sebagai rektor, kita memang mengalami satu pergeseran ya yang notabene-nya mungkin akan menimbulkan satu pemikiran bahwa UIN ini tidak ada apa-apanya. Terbukti misalnya mahasiswa yang penurunan jumlah mahasiswa, calon mahasiswa yang mendaftar sangat kecil. Tetapi kemudian kita coba membangun paradigma baru, terbukti ketika saya belum jadi rektor, jumlah mahasiswa calon mahasiswa kita yang mendaftar tidak lebih dari 15.000. Tapi kemudian kita terus memberikan pandangan, arahan, menyampaikan prestasi-prestasi unggul ke seluruh masyarakat Indonesia bahkan luar negeri. Di tahun 2001 akhir ketika tutup masa pendaftaran untuk mahasiswa baru, kita sudah mencapai dari 15.000 meningkat menjadi 39.000. Masya Allah. Artinya peningkatan melampaui 2 kali lipat gitu ya. Bahkan hampir 3 kali lipat. Seterusnya di tahun 2022 dan 2023 kita sudah mencapai 47.000. Nah, tahun ini tentu kita akan terus menggesa bagaimana mahasiswa baru, calon mahasiswa baru antusias untuk kuliah di sini. Kenapa? Karena kita memiliki satu aspek yang orang tidak memiliki. Misalnya, Uin Suskaryau telah berkontribusi di tingkat nasional misalnya untuk PLTS atap, bahkan Pak Presiden Jokowi juga sudah meresmikan yang di Bali itu keterlibatan alumni kita, mahasiswa kita dan dosen kita Uin Suskaryau untuk menyediakan kemudian membangun PLTS yang ada di Bali. Kemudian kita di tahun yang lalu juga telah melakukan satu terobosan lagi di Wonosari. Kita juga sudah melakukan ini untuk 78 hektar tanah yang tidak produktif oleh sebab tak ada hujan. Lalu kemudian kita bangun ini dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Akhirnya terbangun dengan itu megah dan sekarang untuk pertanian di 78 hektar itu sudah. Itu satu hal. Hal lain kita juga melakukan satu terobosan-terobosan yang saya pikir tidak dimiliki orang lain. Kita bekerja sama dengan dunia luar. Pada tahun 2023 yang lalu kita melakukan kolaborasi riset dengan Fraunhofer IC di Jerman, dan itu menurut pengakuan mereka banyak lembaga yang ingin bekerja sama, bahkan ratusan katanya, tapi terus ditolak. Tetapi ketika kita mengajukan untuk kerjasama dengan mereka, mereka langsung dalam waktu yang tidak lebih 1 bulan, mereka langsung respect, kemudian ditandatangani LOE. Ini menandakan bahwa memang kita terus maju, berpikiran maju dan tumbuh dan berkembang untuk kebangsaan dan keindonesiaan. Jadi banyak hal yang kita capai, yang kita raih di sisi ini. Kemudian penyelenggaraan keuangan yang tadinya mungkin bergeser nilai oleh sebab ada teman-teman dan lain sebagainya. Dan kita tahu pada hari ini orang sudah mulai adem, orang sudah mulai tenang bahwa apa yang kita rumuskan melalui
melalui regulasi yang kuat bahwa kesejahteraan itu harus berkeadilan, kesejahteraan itu harus memenuhi proporsional, profesional, dan unsur-unsur lain yang mengikat. Bagaimana kemudian dosen menikmati setiap pekerjaan yang dilakukan. Bukan saja mendapatkan keridhaan Allah, tapi juga mendapat efek dari keberkahan-keberkahan yang mereka miliki. Ya. Nah, baik Pak, berarti UIN ini sudah mencangkup ke berbagai aspek lainnya sekarang ya Pak? Ya. Ya, untuk itu Pak, karena kita ini ngebahasnya itu kenapa sih harus kuliah di UIN? Otomatis ini nge-branding apa bedanya antara UIN Suskaryau dengan universitas atau perguruan tinggi yang lainnya Pak? UIN Suskaryau ini memiliki karakteristik. Karakteristik itu kita sebut dengan integratif. Visi integratif kita adalah bagaimana kemudian ilmu agama bersinergi, berintegrasi dengan ilmu umum. Ilmu umum itu banyak bagiannya, misalnya psikologi. Kalau di tarbiyah ini ada ilmu pendidikan fisika, pendidikan kimia, pendidikan matematik, geografi, dan lain sebagainya. Kalau di fakultas lain lebih ini lagi. Ada ekonomi, ada psikologi, ada pertanian, ada peternakan, ada gizi. Nah, semua harus akumulatif dalam satu tujuan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keislaman tumbuh. Dan ini tentu tidak dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Karena kita mencoba mendekatkan pemanaan dalam dimensi-dimensi sosial bahwa kita memang punya cara untuk menghadapi zaman yang semakin dengan penuh hiruk pikuknya, dengan medsos yang begitu sumber hoax, ya, yang juga ini yang perlu kita batasi. Nah, akhirnya kita dengan penyampaian nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai karakteristik yang berakhlakul karimah, menjadikan kampus ini menjadi tujuan utama, menjadi pilihan. Ketika mereka kuliah di sini, kita ingin mereka ini memang betul-betul punya karakter, kemudian punya ilmu yang mencakup secara holistik, ilmu Islamnya dapat, kemudian ilmu umumnya dapat dari berbagai bidang, apakah hukum, apakah sains, apakah psikologi seperti yang kita katakan tadi, ekonomi dan lain sebagainya, bisa berjalan dengan baik. Komunikasi juga ya. Ini menandakan bahwa kita memang berbeda dengan yang lain. Kita ingin tunjukkan bahwa UIN Suskaryau ke depan menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia. Baik Pak. Nah, terkait mengenai perubahan teknologi, perkembangan zaman, dan perkembangan teknologi, ini tentu untuk menghadapinya UIN Suska sendiri memiliki target yang ingin dicapai Pak. Kalau boleh tahu, apa target yang sudah Bapak persiapkan yang akan dicapai oleh UIN Suskaryau ke depannya ini Pak? Ya, kita tengah menunggu ya persiapan menuju akreditasi unggul. Tentu dokumen-dokumen kita lengkapi karena akreditasi di tanah air menjadi catatan penting sebelum kita melangkah ke tingkat internasional, sekalipun secara ini bisa berjalan secara simultan. Tapi kemudian memang kita harus mempersiapkan SDM unggul. Beberapa tahun terakhir ini kita sudah mencapai banyak capaian ya, terutama di SDM, peningkatan jumlah guru besar yang signifikan kita sudah kukuhkan pada masa 2 tahun belakangan ini, setidaknya sudah mencapai 15 orang guru besar. Itu menandakan bahwa kita memang kita berpacu untuk memajukan UIN Suskaryau. Kemudian SDM di tingkat lektor kepala misalnya, kita juga sudah mengakukan pengakuan angka kredit dan lain sebagainya, dan itu dalam masa yang relatif singkat. Ketika perguruan tinggi lain belum melakukan, kita sudah boro-boro sudah melakukan. Kita bagaimana kemudian apa yang kita lakukan ini memang punya keluasan. Demikian juga dengan pembangunan psikospiritual masyarakat kampus, bagaimana mereka hidup tenang, bahagia, bergembira, kemudian mewujudkan satu keinginan bersama bahwa negara tengah berjuang untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Pembangunan di berbagai bidang oleh pemerintah kita menyapot gitu ya, di mana semua bisa menikmatinya.
di tengah keterbatasan pastinya. Tetapi kita di UIN Suskaryau kita melihat terus menerus di mana terus di tahun-tahun pertama ada komplain fasilitas, kita kemudian berikan kesempatan untuk kita nikmati bahwa mahasiswa itu adalah orang-orang yang terus ingin mendapatkan satu tujuan bagaimana mereka nyaman dalam belajar. Karena itu fasilitas ruang ber-AC juga kita kan bagaimana kemudian kampus ini dirasakan oleh semua orang. Ini adalah kampus kami, kampus kita yang harus terbangun dengan baik. Jadi tidak ada diskriminasi, tidak ada lagi politik-politik yang primordial dan sebagainya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk berkontribusi. Kita harus memiliki rasa sense belonging, asertif terhadap kampus. Bahwa apa yang kita lakukan ini adalah untuk tujuan bersama. Dan rasa memiliki itu harus terus tumbuh dan berkembang di dalam setiap pribadi. Baik Pak, terima kasih. Nah, buat Tarbiyah Zone dan calon mahasiswa baru nggak usah ragu lagi nih untuk bergabung bersama UIN Suska. Sudah dengar dong ya bagaimana masa lalu dari UIN Suska dan masa depan yang akan kita hadapi nantinya. Nah, terakhir nih Pak, kami meminta pesan dan kesan dari Bapak untuk mahasiswa dan seluruh masyarakat UIN Suska nih Pak. Mahasiswa hari ini harus pandai memilih mana yang harus dilakukan prioritas, mana yang harus kita slow. Artinya apa? Bahwa kita semua ingin selesai tepat waktu, dan ketika selesai kita diberikan segera penghargaan oleh masyarakat, apakah berupa pekerjaan dan lain sebagainya. Karena itu penting menjadikan satu keyakinan bahwa kita memang memiliki karakteristik sebagai alumni UIN Suskaryau yang gemilang dan terbilang itu, sehingga terpakai di tengah-tengah masyarakat. Karena kita tahu bahwa karakter sangat menentukan bahwa kita adalah orang-orang yang terus berakhlakul karimah, bermoral, beretika, santun, karena penghormatan kita kepada semua halayak penting. Dan catatan kita, bagaimana kita beradaptasi dengan diri sendiri, kemudian baru kita terus bagaimana memahami orang lain, dan akhirnya berdamai dengan diri sendiri. Masya Allah, baik. Terima kasih ya Pak. Nah, Tarbiyah Zone nih kita udah dengerin dari Bapak Rektor UIN Suskaryau bahwasannya untuk kedepannya itu mahasiswa harus pandai memilah dan memilih apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Nah, sesi kita udah berakhir nih Pak. Sayang banget ya Pak, padahal masih banyak yang mau dibahas. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak di sini. Yang mana podcast Tarbiyah ini baru berjalan 2 minggu. Alhamdulillah sudah berhasil menghadirkan Bapak. Ini sebuah kebanggaan untuk kami semua Pak. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan yang telah memberikan sponsornya. Tentu tidak lupa pula kepada rekan-rekan tim kru yang bekerja di balik layar. Serta untuk teman-teman nih, jangan lupa teman-teman Tarbiyah Zone untuk terus like, comment, share, and subscribe YouTube channel Tarbiyah Talk dan juga kepoin di IG @tarbiyahtalk. Sekian dari kami, saya Rini Komsatun, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.